Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Semangatnya nih, dan sarapan belum? Salamul khair, alhamdulillah atas sekalian segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan ialah nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini atau di sekolah ini dengan niat dan tujuan untuk menuntut ilmu. Salam perkataan pengajaran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berharap di hari kiamat nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat kita, walaupun kita tidak bisa atau tidak bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad, tapi beliau sangat merindukan kita sebagai umatnya. Dan semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah acara tasmih hafalan Al-Quran pada tanggal 28 September 2024 akan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke acara berikutnya, saya memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai MC atau moderator yang akan membuka acara ini beserta dengan membacakan susunan acaranya. Di antaranya nanti ada sambutan dari kepala sekolah, ya. Kemudian nanti ada acara berikutnya ada pembacaan kata tertib, ya, atau cara atau berjalannya kegiatan tasmih Quran yang akan dibacakan oleh Pak Iya, ya. Kemudian setelah itu akan ada seremonial atau pembukaan tasmih Quran yang diwakili dari antara kalian, yaitu Ananda Usman, yang akan membuka acara pada hari ini, atau tepatnya pada tahun ini tasmih periode pertama, ya, jilid pertama pada tahun ini akan dibuka oleh Ananda Usman untuk membacakan 3 surat, ya. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang membaca sampai 1 juz, tapi hanya 3 surat. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pengujinya masing-masing. Baiklah sekalian, tadi kita sudah sempat membuka acara, ya, dengan bacaan basmalah agar kalian tidak tegang, ya. Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian sudah sarapan? Sudah minum? Apa yang kalian rasakan pada hari ini? Deg-degan, jantung berdetak lebih cepat seperti biasa, tidak seperti biasa, ya. Itu hal yang wajar, suatu hal yang wajar yang dirasakan bukan hanya kalian, pasti semua manusia
merasakan seperti itu, walaupun dia sudah habis atau sudah mungkin hafalannya, ya, karena posisi ini adalah posisi yang berbeda ketika berada di halaqah. Kemudian, apakah kalian sudah meminta doa kepada orang tua kalian? Sudah meminta, tidak hanya meminta doa kepada orang tua kalian juga harus berdoa meminta kepada Allah agar dilancarkan, dimudahkan dalam proses setoran hafalan. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk selalu berdoa meminta kepada Allah untuk dijaga hafalannya, dikuatkan hafalannya, karena ya mungkin kalian sudah sering mendengar hal yang paling berat untuk menghafal Al-Quran adalah menjaganya. Mungkin menghafalnya kalian merasakan berat, tapi untuk menjaganya atau murojaahnya jauh lebih berat, ya, karena menjaga itu harus lebih ekstra daripada menghafal yang baru. Baik anak-anak sekalian, semoga kalian sudah siap, sudah murojaah di rumah dengan baik, ya, bukan hanya sekali dua kali ketika murojaah, tapi rutin, ya, secara rutin. Rutin itu tidak harus sekali duduk langsung murojaah satu juz, tidak, tapi rutin itu sedikit demi sedikit, tapi rutin. Nah, itu namanya rutin, ya, bukan jarang-jarang. Pas jarang-jarang murojaah, tapi sekali murojaah satu juz, ya. Kalian akan merasakan perbedaan ketika murojaah secara rutin dengan murojaah jarang-jarang tapi satu juz. Akan lebih kuat hafalannya ketika kalian rutin tapi sedikit-sedikit, ya, satu surat atau setengah juz atau seperempat juz, itu jauh lebih baik daripada jarang-jarang tapi langsung satu. Anak-anak sekalian, insya Allah kita akan berlanjut ke acara berikutnya atau kegiatan berikutnya setelah pembukaan. Karena itu kalian dengarkan dengan baik, ya, apa yang akan disampaikan, ya, oleh kepala sekolah. Dengarkan, ya, kemudian tolong tidak berbicara sendiri, ya, tetap tenang selama proses acara masih dimulai, ya. Kemudian kalian sudah tahu ruangannya ada di mana? Sudah melihat? Mungkin yang belum tahu bisa melihat di kaca masjid yang sekarang ada di sebelah kiri masjid, ya, nanti bisa terlihat. Itu ada posisi ruangan beserta dengan penghuninya. Kemudian untuk yang ikhwan berada di sebelah kanan masjid, ya, bisa dilihat juga. Yang belum mengetahui di mana ruangannya, kemudian siapa penghuninya. Satu pesan dari Bapak untuk kalian, kalian jangan terfokuskan dengan siapa penghuninya. Jika kalian sudah terfokuskan dengan siapa penghuninya, maka kalian akan blank, buyar, tidak fokus. Maka hafalan yang sudah kalian siapkan, kalian sudah murojaah dan jawari, akan hilang begitu saja karena satu fokus, karena kalian terlalu fokus dengan siapa penghuninya. Ya, insya Allah penghuni kalian tidak ada yang, ya, galak, ya, semoga baik-baik semua.
bisa kalian perhatikan ya. Tapi kemudian ketika ada kesalahan, ketika kalian sedang senoran, jangan terlalu fokus dengan kesalahannya. Kalian tetap fokus ke depan, fokus senoran ke surat-surat berikutnya. Ketika satu surat banyak salahnya, maka kalian harus fokus ke surat berikutnya. Jika tetap menyesali surat yang banyak salahnya, kalian akan banyak salahnya di surat-surat berikutnya. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Pak Maman Sulaiman SPD MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, pada pagi hari yang baik ini dan juga kita berada di satu tempat yang paling mulia, berada di muka bumi ini, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya di dalam satu kegiatan yang mulia, ya, yaitu kegiatan, salah satu kegiatan di dalam rangka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia, rekan-rekan guru ISD Islam Al-Bilal yang telah mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktu luangnya untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini, yang tentunya kita harapkan dari awal acara sekarang saat ini sampai dengan selesai itu selalu diberikan kemudahan dan juga kesuksesan di dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, mengganjar dengan balasan yang terbaik untuk anak-anak semua yang telah berikut kontribusi di dalam menyelesaikan kegiatan hari ini. Dan juga tentunya Bapak juga ingin mengucapkan selamat juga dan bangga kepada anak-anak semua yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan program hari ini, yang tentunya nanti banyak manfaat dan faedahnya, baik buat diri adik-adik semua secara pribadi, baik untuk kedua orang tua, untuk keluarga besar akhir, termasuk juga untuk umat bangsa dan negara yang lebih luas, ya. Baik adik-adik sekalian dan anak-anak semua yang hadir hari ini, mungkin Bapak sedikit ingin berpesan saja, tidak banyak dalam pesan hari ini. Yang pertama adalah pesan Bapak untuk kegiatan hari ini, khususnya untuk adik-adik baik yang ikhwan maupun akhwat, baik dari kelas mungkin 1 sampai 5 maupun kelas 6. Bapak hanya berpesan satu, yaitu adalah kita menghadirkan niat, ya, menghadirkan niat datang ke sini, meluangkan waktunya dan tenaganya. Itu Bapak minta untuk kita luruskan niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting sekali. Mungkin Bapak lihat di luar banyak anak seusia kalian yang hari ini itu sedang ya jalan-jalan, melakukan aktivitas yang mungkin bermain dan sebagainya. Tapi kalian di sini hadir meluangkan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat yang sangat besar. Nah, untuk itu sayang kalau seandainya adik-adik kesini niatnya itu hanya untuk mungkin sekedar ikut, ya, sekedar saya ingin bisa menghafal, tapi niatkan adik-adik adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penting. Sebagaimana juga ya dalam sebuah hadis sahih ya dari
muttafaqun alaih dari riwayat Muslim, Bukhari Muslim ya. Mungkin ada ini sudah hafal juga. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya apa ini? Di sini niat ini sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung dari niat kita masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap balasan dari Allah itu tergantung apa yang kita niatkan. Saya mengajak kepada diri saya pribadi, adik-adik semua, termasuk semua guru yang hadir di sini, agar ini juga memberikan satu faedah manfaat buat kita. Ayo, kalau memang niatnya itu belum ke sana, kita sama-sama luruskan niat kita untuk sama-sama mencari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi dan juga ada yang kedua, mungkin sedikit pesan dari Bapak, karena memang Al-Quran ini memiliki keutamaan bagaimana hadis. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik jadi adalah dalam menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai dilewatkan. Dan juga adik-adik mau berpesan juga, ketika adik-adik sudah punya hafalan Al-Quran, maka tanamkan dalam diri kita nggak boleh adik-adik itu adalah punya rasa sombong dalam diri kita. Karena ada sebuah hadis adik-adik sebagai pengingat buat kita semua. Ada orang nanti di akhirat kelak membawa bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran yang banyak, ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Niatnya apa? Karena ingin dipanggil oleh seluruh manusia di seorang qari. Bukan karena Allah diseret ke dalam api neraka. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, niat sangat penting ya di dalam kita meluruskannya. Kalaupun kita berencana maka hari ini sebelum kita mulai, maka luruskan niat itu. Dan terakhir dari Bapak, mudah-mudahan kegiatan hari ini kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan ini juga diberikan keberkahan, kelancaran sampai dengan kegiatan terakhir pukul insya Allah sampai dengan zuhur. Dan adik-adik tolong adab-adab di dalam menuntut ilmu tolong dijaga. Adab terhadap guru, adab terhadap Al-Quran. Kemarin Bapak diingatkan oleh Ketua Yayasan, banyak anak-anak kita yang kurang memperhatikan adab terhadap Al-Quran, baik menaruhnya, menjaganya, memegangnya. Itu kita harus tajam. Al-Quran itu bukan nggak boleh ditenteng-tenteng seperti kita nenteng buku bahasa Indonesia dipegang, kalau bisa dipilih pegangnya. Kalau kita bawa, jangan ditenteng. Nah, itu jangan dibawa tempat yang memang kita muliakan lebih tinggi. Nah, ini juga ada. Tolong ini diperhatikan ya. Karena ini ada terhadap Al-Quran bagian dari rangkaian di dalam kita mungkin berikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menerima menghafal Al-Quran dengan baik ya, begitu. Nah, ada ini termasuk ada terhadap guru. Tolong dijunjung, ini guru kita yang mengajarkan kita. Tolong ada terjaga dengan sebaik mungkin ya. Nah, ini insya Allah dengan adab kita Allah mudahkan segala urusan kita, termasuk kegiatan hari ini. Mungkin itu dari Bapak, mohon maaf. Dan dalam kesempatan yang ini Bapak secara resmi membuka kegiatan hari ini ya, yaitu kegiatan tasmiyah tahap 1. Kita insya Allah ada 3 kali tasmiyah. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan kesehatan, waktu luang, kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di kegiatan tasmiyah yang akan datang. Demikian Bapak tutup ya dengan doa beberapa hadis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman SPD MPD yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua, terutama para peserta tasmiyah Quran. Semoga kalian dapat memahami
akan disampaikan oleh Pak Ian Sofia SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman yang kami hormati, orang tua siswa-siswi SD Islam Al-Hilal, dan yang kami cintai anak-anak soleh dan solihah. Kaifa halukum? Pada hari ini kita berkumpul dalam tentunya agenda sekolah, yaitu tasmi. Dan sebelumnya Bapak ingin menyampaikan motivasi kepada kalian dan juga kepada orang tuanya, bahwa anak-anak kita dari sekarang hendaklah untuk semangat belajar Al-Quran. Tadi Pak Sultan mengatakan sering untuk murajaah. Dan orang yang mencintai Al-Quran, apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran itu yang terbaik. Khairukum gimana? Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa Nabi yang terbaik? Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Quran. Siapa yang menyampaikan Al-Quran ke Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini adalah malaikat terbaik, pimpinnya para malaikat. Berapa sayapnya? 600 sayap. Ya, apa yang berkaitan dengan Al-Quran ini terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi terbaik, maka apa? Belajar Al-Quran, kamilah dan dipertahankan. Ya, kemudian janganlah sampai maksiat, karena maksiat ini akan menghilangkan apa? Hafalan. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sekali baca langsung hafal. Baca halaman 6, halaman 7 ditutup. Kenapa? Karena kalau halaman 6 dibaca, halaman 7 kebaca, dua-duanya hafal. Biar fokus dia tutup satu halamannya, satu halaman hafal. Nanti kalau beda judul tercampur. Itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i pernah lupa hafalannya, pernah susah menghafalnya. Kok dibaca lupa. Akhirnya dia berkata kepada gurunya Imam Waqi, Safaitu, aku mengadukan dan Waqi kepada guru, ansuil hibdi, tentang buruknya hafalanku buruk. Kata Imam Waqi apa? Beliau menasihatkan antar terukal ma'at, hendaklah engkau untuk meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i berpikir, kira-kira saya apa maksiatnya ya, sehingga saya hafalan lupa atau susah menghafal. Ternyata belum ingat. Suatu saat beliau lagi berjalan, melihat tidak sengaja betis seorang perempuan. Tidak sengaja itu, bukan sengaja dirinya, tidak sengaja melihat. Dari itu Imam Syafi'i lupa hafalan. Itu maksiat sedikit. Dosa enggak? Tidak dosa kalau nggak sengaja. Tapi tetap itu suatu perbuatan maksiat. Apalagi kalau dia terus, ya. Makanya kalian juga semuanya hendaklah untuk meninggalkan maksiat. Itu motivasi ya, agar kita anak-anak soleh. Kalian masih banyak beramal solehnya, dosanya masih sedikit. Pertahankanlah, jangan sampai berbuat maksiat, agar ilmu-ilmu mudah dipahami, hafalan itu tidak lupa. Kemudian berkaitan dengan tata cara atau teknis penilaian tasmi nanti yang akan dinilai oleh penguji, pertama adalah hafalan.
Insya Allah kalian sudah murojaah, dan murojaah itu memang harus diulang. Murojaah, rojaah, yuroji, murojaah. Artinya apa? Mengulang. Beda dengan irji, kembali, ulang sekali. Kalau murojaah mengulang. Hafalan diulang-ulang. Itu pertama, hafalannya harus lancar. Karena kalau hafalannya tidak lancar, tersendat, dikurangi nilainya. 1 kali 4, 1 kali dikurangi. Asalnya 100 berarti apa? 99. Itu baru di mana? Di tahfidz, jadi kelancarannya. Kemudian yang kedua di tajwid, ya Pak? Di tajwid. Udah tahu guna, apalagi ikhfa, idhar, itu jangan salah. Apa? Iwa, hakiki, madlin, dan yang lainnya. Itu harus sesuai dengan bacanya. Mad wajib berapa rakaat? 6 atau 5? Boleh ya, 6 atau 5 atau 4 masih dianggap dibetulkan. Guna musadadah berapa? 2 atau 3 boleh lah, sampai 3 itu dibetulkan. Mad lazim, nah itu harus 6, tidak boleh 2. Mad dari sukun 2 boleh, 3 sampai 6, nah boleh ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang salah gunanya, salah hukumnya, berarti dikurangi 1. Itu di bagian tajwid. Kemudian yang ketiga adalah makharijul huruf. Makharijul, kita belum menyebutkan sifat-sifatnya. Kalau sifat-sifatnya ya memang lebih berat. Jangankan ini, kadang kita pun gurunya dites sama syekh, banyak yang salahnya ya. Kita tetap guru-guru ini, Bapak Tesi, Pak Abdul ini masih belajar, tetap belajar ya. Karena apa? Setiap ini terus ada peningkatannya ini. Ini dites sama ini, ada sama ini, dites sama ini, ada salahnya ya. Jadi kita hanya sampai kepada makhraj ya. Bedakan antara A sama A. Ya enggak? Makhraj huruf ain sama di mana? Di halaq, betul. Walaupun ya berbeda. Lam di mana? Lidah. Betul. Ba bibir. Nah, dan yang surah. Memang kalau secara teori mudah, tapi ketika prakteknya ada yang sulit. Jadi ingat, kelancaran lancar ya. Kemudian tajwidnya, hukum-hukum yang sudah diajarkan di praktekkan. Maka ini harus sering membaca Al-Quran dan murojaah. Ya. Dan sebaiknya kalau murojaah itu disetorkan. Kalau di rumah sama umi, kalau di sekolah nggak bisa banyak-banyak, karena memang Pak Ian 8 halaqah. Satu orang paling 2 surat atau 1 surat. 1 surat pun kadang nggak lulus dari kalau murojaah. Karena di rumahnya kan murojaah. Ya, jadi lebih banyak di sekolah ya. Kemudian tadi apa? Tajwid dan juga makhraj. Ini 3 itu aja komponen. Tidak sifat huruf belum, walaupun misalnya hamasnya kurang, asal dan makhrajnya nggak benar, dianggap benar. Demikian ya, berkaitan dengan teknis untuk penilaian di tajwid. Ini sebenarnya kalau kita ikut lomba tahfidz atau qiraah, membaca Al-Quran, MTQ, itu 3 ini pasti ada. Kalau MTQ nggak ada. Makhraj apalagi tajwid itu pasti ada. Di tahfidz ataupun di MTQ, hanya MTQ kemungkinan nggak ada kelancaran. Karena membaca kalau MTQ yang ada ya kalau MTQ. Itu ada yang dapat sampaikan. Semoga kalian insya Allah menghafalnya sudah dari rumah. Jangan lupa kita bertawakal kepada Allah. Ya, jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Jangan kita sombong, saya hebat, ujub juga tidak boleh. Kita ini orang yang lemah. Hanya dengan rahmat Allah, karunia Allah Ta'ala, kita mendapatkan ilmu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada saya Sofian SPD yang telah menyampaikan penjelasan teknis pelaksanaan tasbih. Semoga
acara selanjutnya, yaitu baik sebelum pembacaan perwakilan tasbih Quran dari perwakilan peserta, kita ada acara sebelumnya, yaitu pengambilan rekomendasi secara bergantian. Alhamdulillah sudah melakukan sesi dokumentasi. Semoga ini sebagai penyemangat kalian dan kenang-kenangan kalian nanti, ya, bahwa kalian pernah melakukan tasbih Al-Quran. Baik, acara selanjutnya yaitu perwakilan tasbih dari peserta, salah satu peserta yang akan dibacakan oleh Ananda Ustaz. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba illa hamiman wa ghassaqan وسيرت الجبال فكانت سرابا إلا حميما إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف
أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mengatakan kepada Kami Usman yang sudah mewakilkan teman-temannya untuk masuk di atas panggung ya. Bukan hanya tiga saja, setelah ini nanti dilanjut lagi dengan pengujian ya. Ustaz berapa ya? 2. Oh, ya mulai ya. Baik. Alhamdulillah anak sekalian, kita akan kita ke acara selanjutnya atau tepatnya acara terakhir yaitu penutupan. Tapi sebelum Bapak tutup, ada trik untuk kalian bisa mengendalikan grogi kalian ya sebelum atau ketika akan dipanggil. Ya, pertama kalian tarik nafas lewat hidung, tahan 3 detik di dada, kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut ya. Bisa diulang jika groginya masih belum hilang ya. Insya Allah 3 kali
kalian siap. Kemudian kalian harus yakin dengan hafalan kalian masing-masing. Tidak boleh ragu, ya, dan jangan pernah takut untuk menyebarkan hafalannya. Karena insya Allah para penguji ini tidak menakutkan, ya mukanya orang senyum, insya Allah, ya, tidak ada yang pakai topeng, pandai-pandai, tidak ada. Jadi kalian tidak perlu takut. Baik. Anak-anak sekalian, kita mengucapkan acara terakhir, ya. Semoga tasbih kali ini kalian diberikan kelancaran, ya, kemudahan, ya, kemudian pemahaman dalam menghafal Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini silakan kalian ke ruangan pengunjung masing-masing, ya, kemudian disiapkan hafalan.